Baik, selamat pagi, Dokter Permas Pangeran SMSI dan teman-teman semua. Ini adalah anggota nama kelompok saya, namun di sini saya sendiri, Kak Febriana dengan NIM 1119070. Nah, di sini hasil kerja saya terkait penilaian manajemen risiko operasional, etika bisnis, dan ekonomi pada kasus PT Garuda Indonesia. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan sama-sama membahas. Nah, yang pertama kita masuk pada profil PT Garuda Indonesia, di mana Garuda itu kita tahu sendiri ya kalau penerbangan yang berasal dari Indonesia, di mana Garuda ini telah mencapai berbagai prestasi, di mana salah satunya yaitu menjadi the world best combine crew dari tahun 2014 hingga 2017. Itu merupakan salah satunya. Dan ada berbagai banyak prestasi dari PT Garuda sendiri. Namun terlepas dari itu semua, teman-teman, ternyata kondisi Garuda ini itu sedang mengalami berbagai masalah ya, seperti yang disebutkan oleh BUMN terkait masalah keuangan, di mana saat ini dihadapi oleh PT Garuda Indonesia karena kesalahan manajemen di masa lalu yang berujung pada aksi dugaan korupsi ditambah dengan kondisi pandemi COVID tahun kemarin gitu ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, ini ada direktur utamanya adalah Irfan Setiaputra, kemudian keuangan ada Prasetyo, ada ini semua ya. Ini adalah susunan organisasi, struktur organisasi, direktur human capital, ada ini. Masuk kepada pemegang saham. Nah, teman-teman, pemegang saham terbesar itu dari domestik, di mana ini adalah negara Republik Indonesia sendiri, yaitu sebesar 60,54%. Dan dilanjut PT Trans Airways ini sebesar 28,27%. Sedangkan yang dari publik ini ada 11,19%. Nah, kita lanjut ke pertama, ini adalah kondisi keuangan Garuda Indonesia. Nah, teman-teman, yang seperti kita ketahui ya, ada berbagai masalah di sini PT Garuda salah satunya keuangan. Nah, jadi kondisi keuangan ini ternyata mempunyai ekuitas yang negatif, yaitu sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun gitu ya. Kemudian juga perusahaan ini mempunyai utang yang lebih besar daripada asetnya. Jadi kalau utang lebih besar daripada aset berarti kan ini kondisinya sudah tidak baik ini ya, tidak bagus. Selain itu, Garuda juga memiliki utang kepada lessor. Dan di mana kondisi ini itu kan menandakan bahwa kondisi keuangan ini membuat maskapai Garuda ini dianggap bangkrut gitu ya, karena semua kewajiban perusahaan itu sudah tidak dibayar, bahkan termasuk jangka panjangnya sendiri. Yang ketiga, pemangkasan rute dan jumlah pesawat. Nah, ini juga dilakukan oleh PT Garuda Indonesia karena pemangkasan ini itu ditujukan untuk memulihkan kembali kondisi keuangan perusahaan. Jadi PT Garuda ini yang awalnya mempunyai 237 rute penerbangan, jadi tahun 2022 ini hanya memiliki 140 rute penerbangan di tahun 2022. Juga lihat daftar utang tadi ya, yang seperti sudah saya jelaskan di poin pertama, kondisi keuangan itu semakin memburuk. Jadi teman-teman, apa akibatnya dari ini tadi ya, dari isu-isu faktual ini tadi, apa akibatnya pada pergerakan harga saham gitu. Jadi kalau kita lihat dari 2020, 2021 ini awalnya naik gitu ya, cukup stabil, kemudian ini naik, naik. Kemudian 2021 ini mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 gitu ya. Kita lihat pada tahun 2021 ternyata ini sangat turun drastis karena berbagai faktor tadi ya, yang sudah saya jelaskan dan juga ditambah dengan pandemi COVID-19. Jadi emang dari sini kita lihat pada grafik ini, aksi penghentian sementara perdagangan saham ini dihapus gitu. Sehingga karena PT Garuda itu melakukan penundaan pembayaran, di mana dampaknya ini Bursa Efek Indonesia ini menghentikan sementara perdagangan efek perusahaan PT Garuda Indonesia sendiri. Jadi itu adalah akibatnya, teman-teman. Nah, kita lanjut pada analisis manajemen risiko. Nah, yang pertama ini adalah yang saya analisis adalah risiko operasional, teman-teman. Jadi karena kesalahan sistem pengelolaan keuangan. Jadi karena kesalahan ini, jadi peristiwanya itu karena maskapai itu melakukan penolakan ya, tadi yang saya jelaskan, melakukan penolakan laporan keuangan. Jadi efeknya, peristiwanya komisaris menolak laporan keuangan Garuda gitu, karena emang rekapan laporan keuangannya tidak sesuai dengan apa ya, sesuai standar akuntansi gitu ya, tidak sesuai dengan itu, makanya komisaris ini menolak. Risiko yang kedua, risiko etika bisnis, ada rangkap jabatan gitu ya. Jadi peristiwanya itu kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara, di mana ini Ari Aksara melakukan rangkap jabatan. Dia juga melakukan penyeludupan terhadap PT Garuda Indonesia sendiri gitu ya. Jadi memang akar masalahnya karena keserakahan eh, sebagai direktur ini ya, Ari Aksara melakukan rangkap jabatan gitu. Faktor resiko ekonomi karena harga tinggi. Nah, peristiwanya adalah persekongkolan perjanjian penetapan harga tinggi. Jadi karena
ada penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, ini untuk menetapkan harga tiket, sehingga ini tidak stabil kondisi harganya gitu ya, karena masalahnya, praktik monopoli harga pas para pelaku usaha. Nah, jadi ini yang saya analisis, risiko, internal dan eksternal gitu ya. Kalau kita lihat peta risiko dan evaluasi risiko, jadi dari risiko operasional, pada kesalahan sistem pengelolaan keuangan gitu ya. Jadi ini kemungkinannya ini ada di 5, kemudian dampaknya ada di 3. Jadi di sini kenapa 3 dampaknya? Karena memang sebenarnya risiko operasional terkait sistem pengelolaan keuangan ini tidak dilakukan, eee, beberapa tahun berturut-turut gitu ya, tapi hanya beberapa kali sehingga saya hanya memberikan, moderat gitu ya. Jadi untuk yang kedua risiko etika bisnis pada, rangkap jabatan. Jadi yang dilakukan oleh Ari Laksmana tadi yaitu 5 ada kemungkinan dan 2 di sini, minor. Jadi tidak semua karyawan itu melakukan hal demikian. Jadi saya memberikan minor sebanyak 2, hanya 2 gitu ya. Yang ketiga adalah risiko ekonomi pada penentuan harga tiket yang tinggi. Jadi 5 di sini dan 2 di sini. Jadi ada di sini gitu ya. Jadi ada 10. Kenapa saya berikan demikian? Karena memang ini dilakukan hanya beberapa kali saja. Jadi tidak dilakukan terus-menerus gitu ya, sekongkolan perjanjian harga tadi ya, antara pelaku usaha. Jadi itu. Selanjutnya adalah perlakuan risiko. Jadi setelah tadi kita analisis, jadi apa nih yang harus kita lakukan? Perlakuan risikonya kita harus ngapain gitu ya. Jadi yang pertama kesalahan sistem pengelolaan keuangan, ini Garuda Indonesia ini seharusnya, mengungkapkan kepada publik gitu ya, mengenai, alur laporan keuangan tahunan, kemudian juga pihak KAP juga, perlu melakukan pengecekan secara teliti terhadap transaksi sehingga perhitungan standar akuntansi keuangan itu bisa terrealisasi dengan baik gitu. Kedua adalah terkait rangkap jabatan tadi ya, ini bisa diberikan sanksi yang berupa, pencopotan jabatan atas tindakan, eee, prak praktik rangkap jabatan gitu ya. Jadi karena sehingga ini tidak dilakukan oleh semua karyawan untuk melakukan, kasus korupsi atau rangkap jabatan kalau misalnya, diberikan sanksi hukum yang setimpal gitu ya. Jadi ada efek jerah di situ. Yang ketiga adalah penentuan harga tiket yang tinggi. Jadi dari tadi kasus, resiko ekonomi harga tinggi tadi, bisa dalam pembuatan suatu perjanjian pelakuan usaha ini, bisa membuat perjanjian, pedoman kepada unsur persaingan yang didasarkan pada undang-undang nomor ini. Jadi ketika menetapkan harga bisa dilakukan didasarkan pada undang-undang ini gitu ya, selain ditetapkan pada undang-undang juga harusnya penegak hukum itu juga harus ditegakkan dengan baik dan benar gitu ya. Jadi bisa terrealisasi dengan baik hukumnya gitu. Jadi bisa saling beriringan dengan baik, gitu. Jadi, dari kasus tadi, dari evaluasi risiko tadi sudah dilakukan pelakuan risiko dan selanjutnya adalah kesimpulan, di mana, memang manajemen dari PT Garuda Indonesia ini perlu ya, sangat perlu adanya pergantian para pengurus gitu ya. Karena memang, kemudian juga selain ada pergantian harus ada standar dari karyawan itu sendiri yang, eee, misalnya kalau di bagian keuangan ya harus pandai, harus cakap dalam bidang keuangan itu sehingga, semua sistem baik operasional maupun sistem yang ada pada manajemen, operasional di situ dalam PT Garuda itu bisa diberlakukan dengan baik gitu ya. Jadi perlu juga adanya pengawasan dari pihak pemerintah terkait operasional, sehingga, tidak terjadi pailit gitu ya terkait hutang yang menumpuk. Untuk itu pemerintah juga harus berkontribusi nih, jadi melakukan penyuntikan untuk PT Garuda, untuk mengurangi kebangkrutan, atau bengkaknya biaya operasional yang di mana saat ini PT Garuda Indonesia itu mereka fokus untuk menyehatkan kondisi perusahaan agar bisa kembali stabil. Ini yang dilakukan oleh PT Garuda untuk saat ini gitu ya, melakukan perbaikan. Jadi, PT Garuda Indonesia ini, harus memiliki model manajemen yang strategis dan lebih ideal dengan pemimpin yang mampu memotivasi semua karyawan gitu ya untuk, kompetisi dan berpikir inovatif. Ini kenapa dilakukan seperti itu, emang harapannya adalah ke depannya PT Garuda Indonesia ini bisa memperbaiki kinerjanya gitu dari semua proses kegiatan perusahaan, operasional, sehingga, eee, dengan integritas tinggi, produktivitas, dan komersial ini bisa menghasilkan kinerja yang excellent gitu ya, yang, sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri yang berkembang saat ini gitu ya. Itu mungkin sekian, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.